Kasih sayangnya Allah, Allahu Akbar, lebih besar daripada kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Kasih sayangnya Allah lebih besar daripada kasih sayang seorang bapak kepada putranya. Kasih sayang Allah lebih besar daripada kasih sayangnya seorang istri kepada suaminya atau seorang suami kepada istrinya. La ahadun ala raf'i durri anka illallah, dan tidak ada yang mampu menyelesaikan persoalan kita ini kecuali Allah. La ahadun a'lamu bihamdika aktsaru minallah, dan tidak ada yang mampu mengetahui isi hati kita ini kecuali Allah. Jadi kalau ada masalah tidak usah diupload di sosmed. Tetanggaku keterlaluan, baik bulunya minta ampun. Langsung kepada Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Besarkan sabarku untuk menghadapi tetangga cerewetku, ya Allah. Besarkan sabar, minta kepada Allah untuk dibesarkan sabar kita. Lalu bagaimana kemudian doa-doa kita belum terjawab? Boleh jadi sebenarnya doa-doa kita sudah terjawab, hanya dengan cara Allah yang berbeda, desain Allah yang mungkin berbeda. Berapa banyak manusia yang kemudian berburuk sangka kepada Allah, padahal Allah sudah berikan yang terbaik. Setiap kita berdoa kepada Allah belum diijabah, sabar, itulah yang Allah berikan. Ketika kemudian Allah berikan yang terbaik, syukuri. Ketika doa kita dijawab oleh Allah, karena doa adalah bagian daripada ibadah. Semakin banyak doa kita kepadanya, semakin banyak pahala yang kita peroleh. Maka jangan pernah bosan untuk berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Kita semua adalah pendosa-pendosa hebat yang sementara ditutup aibnya oleh Allah. Kalau sekiranya kita mau timbang dosa mata kita, lebih berat dosa kita daripada rumahnya Ustaz Rizki ini. Kalau sekiranya dosa telinga kita ditimbang, maka lebih berat dosa kita daripada rumah yang ada di depan kita ini. Bersyukurnya kita di hadapan Allah, karena Allah masih menutupi dosa-dosa kita, aib-aib kita, sehingga kita nampak mulia di hadapan sesama. Siapapun kita yang bersurban, yang tidak pernah lepas kopiahnya, hatta yang bercadar sekalipun, wallah, semua kita adalah pendosa hebat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, tidak ada yang pantas kita keluarkan di hadapan Allah kecuali air mata taubatnya kita di hadapannya, setiap waktu, setiap saat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadah kepada Allah sampai kita wafat. Kalau perlu tiap malam kita berlinang air mata di hadapan Allah, meminta ampun kepada Allah. Dan syarat terkabulkannya doa, menurut Imam Al-Ghazali, adalah kita harus awali dengan pertaubatan diri kepada Allah. Pertaubatan diri kita kepada Allah secara totalitas, bukan setengah-setengah. Nonton yang seksi-seksi, astagfirullah, habis itu dia buka lagi. Habis menangis sama mamanya, minta maaf saya mama, besoknya dia lawan lagi mamanya. Selang-seling. Dan jangan pernah bosan untuk minta ampun kepada siapapun. Hadirlah engkau di muka bumi ini dengan penuh tawadu di hadapan sesama manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat, salam cinta dan rindu kita kepada Rasul
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah mukmin hatinya, mendengar nama nabinya ada bahagia jiwanya di dalamnya. Bagaimana kita tidak mau bangga dengan Rasulullah? Satu-satunya nabi yang akan mampu memberikan syafaat ketika sudah tidak ada nabi. Semua nabi angkat tangan kecuali syafaatnya Rasulullah yang kita nanti di sana. Dan kita semua insya Allah mudah-mudahan hati kita ditetapkan oleh Allah untuk selalu berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mendengar doamu dan Allah mengetahui isi hati. Itu temanya, Ustaz. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar doamu dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui isi hatimu. Wa huwas sami'ul alim. Sifatnya Allah itu adalah maha mendengar dan maha mengetahui. Baik yang kita ucapkan ataupun yang baru terbersit di hati, Allah sudah paham. Allah mengetahui segala yang ada di langit dan Allah mengetahui segala yang ada di bumi, bahkan sampai ke kedalaman kalbu hamba-hambanya, pencipta hati manusia. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu setiap kita hendaklah berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun takdirnya, apapun yang Allah berikan kepada kita, karena boleh jadi sesuatu yang kita tidak sukai itulah yang terbaik menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin di hadapan Allah itu tidak pernah risau dengan dunia. Bagaimana mau risau masalah urusan jodoh? Dia paham betul bahwa Allah sudah atur perkara jodoh. Bagaimana mungkin dia akan risau perkara rezeki, sementara dia tahu bahwa sesungguhnya rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Bagaimana mungkin dia akan risau hal-hal masalah perkara dunia, sementara dia tahu betul bahwa tidak ada penulis skenario terbaik dalam kehidupan ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan baca dar, susah jodohnya. Orang beriman, mukmin di hadapan Allah tidak akan pernah percaya itu. Kenapa? Karena tertulis di lauh mahfuz siapa jodoh kita yang sebenarnya. Boleh jadi hari ini masing-masing di antara kita sudah berjalan dan akan dipertemukan oleh Allah di satu titik untuk mendapatkan kebahagiaan yang sempurna dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan hal-hal yang sangat terkecil pun kita diminta untuk berdoa kepada Allah. Dalam kitab Majma' As-Sawaid hadis 9255, dan ini juga disampaikan oleh Anas bin Malik tersambung langsung kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua urusan kebutuhanmu dalam kehidupan dunia ini minta kepada Allah. Bahkan sandalmu yang putus pun minta kepada Allah. Allahu Akbar. Masalah perkara putus sandal, Ustaz, kita dianjurkan untuk meminta kepada Allah. Apalagi kalau dalam urusan mencari pendamping Ustaz rezeki, Masya Allah. Tidak bosan-bosannya kita angkat kedua tangan di hadapan Allah. Ya Allah ya Rabb, hadirkan wanita yang paling mulia dan soleha menurut pandanganmu, bukan menurut pandanganku. Karena mataku terkadang terkecoh dengan penglihatan. Mana bisa dipercaya matanya kita? Kita ambil satu tiang, kita celupkan ke air, bengkok tiangnya. Apakah mata manusia bisa dipercaya? Tapi ketika Allah yang memberikanmu, ketika Allah yang menyodorkanmu, itulah yang terbaik bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang kita inginkan? Apa yang harus kita lakukan agar doa-doa kita ini didengarkan oleh Allah, diijabah oleh Allah, ditanggapi oleh Allah? Yang pertama, bersihkan hatimu wahai saudaraku.
Qad aflaha man zakkaha wa qad haba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang kemudian mau membersihkan jiwanya, mau membersihkan kalbunya, mau membersihkan hatinya, dan sungguh celaka dan merugi orang-orang yang mengotorinya. Hati adalah alat komunikasi paling luar biasa dahsyatnya yang bisa digunakan seorang hamba untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hati. Jaringannya Allahu Akbar kala Telkomsel, kala XL. Apalagi jaringan yang lain, Ustaz. Kekuatan seorang hamba untuk berkomunikasi langsung dengan Allah adalah hatinya yang jernih, bersih. Disitulah Allah memandang kita. Disitulah Allah melihat kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, kata Allah. Akan ada suatu masa harta-hartamu sudah tidak ada gunanya kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat yang seperti apa? Hati yang selalu dibersihkan dari penyakit-penyakit hati. Makanya kalau orang yang bersih hatinya, tenang hidupnya. Kenapa tenang hidupnya? Karena selalu konsultasi dan komunikasi, bahkan berdialog dengan Allah. Para guru-guru kita, para ulama kita, para kiai-kiai kita, dialognya dengan Allah itu tembus subuh. Sehingga sholat malamnya itu, ketika dia sholat subuh, sudah tidak batal wudunya. Saking dahsyatnya dia berdialog dengan Allah. Bahkan dikatakan ketika para orang-orang yang soleh ini, orang yang bersih hatinya ini, berdialog dengan Allah, dengan kalbunya, jauh lebih menyenangkan daripada main YouTube, ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ketika mereka mampu menggunakan hatinya untuk berdialog dengan Allah, curhat dengan Allah, di atas sajadahnya berlinang air matanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jauh lebih mengasihkan daripada buka-buka FB. Sekarang kita bertanya kembali kepada diri kita masing-masing, lebih enakan mana kita berdialog dengan Allah lewat hati kita daripada main Facebook? Artinya jawabannya kita sudah tahu. Mari kita sama-sama menata kalbu kita, menata hati kita, sehingga Allah tembakkan cahaya hidayah, ma'rifah ke dalam jiwa kita, dan mampu mengenal siapa Allah sebenarnya. Ini luar biasanya Allah, maha baiknya. Kalau seorang bos, dia berikan gaji karyawannya, karena memang bos butuh karyawan, dia butuh tenaganya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sejak kapan dia butuh kita? Apakah Allah butuh sholat kita? Apakah Allah butuh bacaan Al-Quran kita? Apakah Allah butuh dengan puasa kita? Sama sekali semua ibadah yang kita lakukan Allah tidak butuh itu. Tapi kenapa Allah perhatian dengan kita? Makanya dikatakan sebuah syair atau apakah itu, Ustaz? La ahadun arhamu bika min rabbika. Tidak ada yang lebih mencintai kita, yang lebih menyayangi kita, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayangnya Allah, Allahu Akbar, lebih besar daripada kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Kasih sayangnya Allah lebih besar daripada kasih sayang seorang bapak kepada putranya. Kasih sayang Allah lebih besar daripada kasih sayangnya seorang istri kepada suaminya, atau seorang suami kepada istrinya. La ahadun ala raf'id durri anka illallah, dan tidak ada yang mampu menyelesaikan persoalan kita ini kecuali Allah. La ahadun a'lamu bihammika aktsaru minallah, dan tidak ada yang mampu mengetahui isi hati kita ini kecuali Allah. Jadi kalau ada masalah tidak usah diupload di sosmed. Tetanggaku keterlaluan, pai bulunya minta ampun. Langsung kepada Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Besarkan sabarku untuk menghadapi tetangga cerewetku, ya Allah. Besarkan sabar, minta kepada Allah untuk dibesarkan sabar kita. Lalu bagaimana kemudian doa-doa kita belum terjawab? Boleh jadi sebenarnya doa-doa kita sudah terjawab, hanya dengan cara Allah yang berbeda, desain Allah yang mungkin berbeda. Berapa banyak manusia yang kemudian berburuk sangka kepada Allah, padahal Allah sudah berikan yang terbaik.
Ingat, yang atur kehidupan ini bukan kita, tapi Allah yang mengaturnya. Karena kalau kita mengaturnya sendiri berantakan, Pak. Mana ada manusia yang sanggup mengatur kehidupannya tanpa campur tangan Allah. Oleh karenanya, setiap kita berdoa kepada Allah, belum diijabah, sabar. Itulah yang Allah berikan. Ketika kemudian Allah berikan yang terbaik, syukuri. Ketika doa kita dijabah oleh Allah. Karena doa adalah bagian daripada ibadah. Semakin banyak doa kita kepadanya, semakin banyak pahala yang kita peroleh. Maka jangan pernah bosan untuk berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan KDBK ini selalu eksis dan terus berjaya untuk umat, selalu memberikan yang terbaik untuk umat.